Lampung Pos, jumpa lagi bersama kami dalam podcast Lampung Pos Update. Seperti biasa kita akan membahas berita-berita viral baik lokal maupun nasional. Oke, berita viral pertama ini datang dari gubernur kita. Bukan ya, maksudnya Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi ya. Seperti sudah kita ulas sebelum-sebelumnya nih. Gubernur rasa presiden kalau kata netizen ya kan Ro. Ini Kang Deddy Mulyadi kembali melakukan gebrakan-gebrakan yang ditunggu-tunggu oleh netizen. Yang terakhir ini ya, soal viralnya berdialog dengan masyarakat di bantaran wilayah Kabupaten Jawa Barat ya, di Bekasi soal kebijakan larangan melaksanakan wisuda mulai dari tingkat TK, SD ya betul, dan study tour mulai dari tingkat SD, TK ya, TK sampai SMA. Tapi ternyata alih-alih mendapatkan sambutan yang baik dari masyarakat, justru mendapatkan penolakan dari masyarakat gitu. Salah satu ya. Masih istilahnya masih ABG lah ya. ABG ya, masih orang tua ya, masih dalam masa ini ya. Pencarian jati diri. Ya betul, makanya dia, apalagi kan sekarang media sosial udah gampang benar ya kita ini, makanya dia langsung pas rumahnya digusur ya, karena itu juga emang katanya sih tanah pemerintah ya, dan mereka juga di situ cuma-cuma, sehingga itu juga menjadi salah satu penyebab banjir ya. Jadi, sehingga ini, dan dia ternyata live juga ya di lokasi itu ya. Emang sih maksudnya bagus ya untuk mengkritik, cuman secara logikanya juga kalau bagi aku sendiri yang lihat itu nggak masuk akal, kurang gitu, tepat gitu. Tapi kan secara kritik oke lah, udah berani gitu. Itu menjadi sebuah hal yang cukup positif juga ya. Seorang anak yang baru lulus SMA gitu loh, berani gitu loh speak up ini ya. Cuman ya itu kembali lagi lah, bahwa kritik juga harus diimbangi dengan ini ya, yang logis lah gitu loh. Jangan hanya pakai data juga, emosi gitu loh, sama sesaat aja karena dia kesel gitu. Karena satu alasannya bukan hanya penggusuran, ternyata kebijakan dari pelarangan ini ya wisuda ya sama study tour itu juga yang mempengaruhi dia untuk live itu ya, sehingga cukup menarik juga bagi para netizen ya, dan langsung menjadi cukup viral gitu loh. Ya benar. Karena kan ya Kang Deddy lagi ya. Jadi kayaknya suatu hal yang diperbuat oleh Kang Deddy rame terus gitu. Viral terus. Nah, ini lagi rame lagi dialog dengan anak ABG nih kan, dan ibunya, dan banyaklah warga-warga yang ingin menyampaikan keluhan kepada Pak Gubernur. Nah, ini justru harus begitulah gubernur ya, hadir di tengah-tengah masyarakat, karena setiap masyarakat tuh banyak yang latar belakangnya kita nggak tahu lah, banyak juga pendapat keluhan-keluhan warga yang ingin disampaikan kepada gubernur, gitu kan. Ya siapapun orangnya lah, itulah apa adanya masyarakat kita gitu kan. Nah, yang kemarin itu lagi rame karena dialog interaktif antara gubernur dan warga, dan warga juga ya tetap ngotot dengan pendapatnya, dan Pak Gubernur menjelaskan yang mencoba untuk merasionalkan keadaan yang sebenarnya. Nah, beginilah bukti potret masyarakat kita ya, keluhannya seperti apa, dan memang sudah seharusnya kepala daerah hadir, datang di tengah-tengah masyarakat, menyerap aspirasi masyarakat dan memberikan solusi. Ya kan. Apapun persoalannya ya harus didengarkan oleh pemimpin kita ya, dan ayolah kita sama-sama sebagai kepala daerah mencarikan solusi jalan terbaik ya, apapun persoalannya. Kalau kemarin kan anak itu menyampaikan tentang tidak terima dihapusnya wisuda karena dia pengen merayakan suatu seremonial ya bersama kawan-kawannya, tapi kan ini di tengah efisiensi baiknya tidak dilakukan ya kan, baik itu study tour maupun acara wisudaan itu. Nah, ini kan menjadi problematika di masyarakat ya. Belum lagi orang tuanya dengan keadaan yang tanda kutip kurang mampu yang perlu dibantu kan, dan inilah pernak-pernik persoalan yang ada di masyarakat ya. Setiap masyarakat mempunyai latar belakang yang berbeda, setiap masyarakat punya ide-ide atau permasalahan yang berbeda yang ingin disampaikan oleh kepala daerah, dan seharusnya kepala daerah untuk memberikan solusi yang terbaik untuk masyarakatnya gitu ya Mbak Nur. Betul. Sebenarnya saya sebagai masyarakat dan sekaligus ibu rumah tangga gitu ya, sebenarnya sangat setuju sekali, dan orang tua sangat setuju sekali ya dengan kebijakan Pak Gubernur ya untuk menghapuskan wisuda dan seremoni setetek bengeknya gitu lah ya, dan studi tour gitu. Karena kalau kita lihat substansinya itu belum ada gitu ya. Apalagi dari tingkat TK. Apa sih substansinya anak TK untuk wisuda gitu? Wisuda itu kan satu hal yang sakral ya. Kalau dulu mungkin itu hanya
untuk universitas ya perguruan tinggi, pencapaian tertinggi seorang dikatakan itu sudah wisuda, sudah melewati pendidikan yang paling tinggi gitu. Jadi ketika semua jenjang pendidikan itu ada wisudanya, itu seakan-akan wisuda di perguruan tinggi itu sudah bukan hal yang sakral lagi gitu. Tapi namanya anak muda ya, ABG ya masih labil gitu kan, belum mungkin pemikirannya belum ke sana ya kan, minta masih untuk senang-senang lagi ya, untuk momen-momen kapan nggak 3 tahun di SMA nggak terulang lagi, mungkin kan masih berpikirnya masih pragmatis seperti itu ya. Kalau tapi kan kita sebagai orang tua dan pernah merasakan di itu, kita sudah berpikir lebih ke depan lagi seperti itu. Oke. Selanjutnya ada berita apa lagi dulu? Lampung Pos berdiri dari tahun 1974. Telah menjadi sumber informasi terpercaya bagi masyarakat Lampung selama lebih dari 4 dekade. Berawal dari surat kabar cetak, Lampung Pos terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Menyongsong era digital 5.0, Lampung Pos terus berbenah diri untuk tetap relevan. Dengan adanya platform digital, Lampung Pos menyajikan informasi yang akurat, objektif, dan berimbang, serta memperluas jangkauan pembaca. Lampung Pos dapat diakses melalui sosial media, laman Facebook, Instagram, dan TikTok. Lampung Pos memiliki One Click, koran cetak dan digital, Metro TV Lampung, Radio Sai 100 FM, Lampos Event Organizer, dan Lampos Publishing. Lampung Pos, jendela informasi Lampung. Menuju era digital 5.0, Lampung Pos berkomitmen untuk menyajikan informasi yang akurat, objektif, dan berimbang, serta membangun platform diskusi dan interaksi yang bermanfaat bagi masyarakat. Lampung Pos kini hadir dengan koran digital. Koran digital adalah solusi praktis dan modern untuk mendapatkan informasi terkini hanya dengan sentuhan jari. Dengan berlangganan paket premium digital atau paket corporate di lampos.co, kamu bisa membaca seluruh berita eksklusif. Semua tersedia lengkap dalam satu platform tanpa repot. Untuk berlangganan, kamu bisa kunjungi link di s.id/digitallampos. Kemudian klik sign up, lalu isi data pelanggan, dan kamu bisa selesaikan pembayaran melalui Bank Mandiri, Bank BSI, dan Bank Lampung. Ayo jangan sampai ketinggalan informasi penting. Langganan sekarang juga di lampos.co dan nikmati kemudahan membaca berita. Berita teraktual, terpercaya, dan terlengkap di Lampung. Dari politik, ekonomi, hingga lifestyle, kami memiliki semua yang Anda butuhkan untuk tetap update. Saksikan Ruang Jurai setiap Senin sampai Jumat jam 1 siang hanya di Metro TV Lampung. Ini nih khususnya bagi masyarakat Lampung ya. Kita yang khususnya penggemar bola nih, Lampung ini udah lama bener loh. Tidak masyarakat Lampung tidak menyaksikan ya apa pertandingan di stadion di wilayah Lampung ini ya, khususnya yang nantinya mungkin ya apalagi tim-tim besar ya. Benar. Nah, dengan ini ada berita ya cukup memberikan angin segar lah bagi sepak bola Lampung ini dengan nanti hadirnya ini ya Bayangkara FC ya untuk berhome base di Lampung ya. Setelah sekian lama Lampung dengan apa sebelumnya kan ada Lampung FC, Badak Lampung loh, pada yang sekarang udah nggak lagi ini ya, udah nggak terdengar lagi gaungnya. Dan kita kemarin ada kabar yang cukup menyejukkan, ternyata Bayangkara memindahkan home base dan akan
menjadikan Lampung sebagai tuan markasnya ya, dan ini menjadi sebuah hal yang cukup menggembirakan loh bagi masyarakat Lampung ya. Nanti kita juga bisa dilirik juga ya sama daerah-daerah lain bahwa Lampung ternyata memiliki juga loh sepak bolanya bisa lagi berkembang gitu loh ke depannya. Ini kan salah satu, kalau saya bilang sih, menghapus dahaga ya, para betul. pecinta sepak bola kan. Sudah lama sekali rasanya masyarakat masyarakat Lampung ya, Sang Bumi Rawajurai tidak menyaksikan datang langsung ke stadion untuk nonton sepak bola secara gitu langsung kan. ya. Nah, secara langsung, karena datang langsung ke stadion itu beda ya auranya, euforianya juga berbeda. Dan betul. ini kita mendapat kabar bahagia ya kan. Bayangkara Persisi Lampung FC ya berkandang di Stadion Pokor Wai Halim gitu kan. Nah, kapasitas Pokor juga bisa menampung banyak ya penonton yang datang untuk menonton sepak bola, lahan parkir luas, dan ini juga bisa menghidupkan lah gairah sepak bola di Indonesia, kemudian juga bisa meningkatkan perekonomian lokal ya. Para UMKM juga bisa merasakan dengan hadirnya para penonton ke stadion akan membuat ya mobilitas para masyarakat tuh berkumpul di satu titik untuk menikmati sepak bola, ya kan? Khususnya ini kan di Liga 1 ya. Iya betul. Apalagi ini kita bisa menyaksikan ya tim-tim besar ya, Persija, Persib, mungkin Persibaya ke sini, PSM dengan. Kemudian ini juga tim besar, Bayangkara ya. Wah, kan kita yang bagi pecinta sepak bola pasti tahu ya, Bayangkara ini ya. Sepak bolanya juga bagus ya. Walaupun kemarin sempat terdegradasi tapi ternyata mereka cukup satu musim untuk langsung balik lagi ke Liga 1 loh. Bisa survive. Apalagi dengan dukungan dengan ke Polri ya, terus dukungan juga dari pemerintah Provinsi Lampung ya. Kita berharap bahwa emang dukungan terus diberikan ya pemerintah Provinsi Lampung, tidak, karena ini juga jangka panjangnya juga untuk pembinaan sepak bola, bibit-bibit olahraga sepak bola Lampung ya. Karena kita juga ketahui bahwa di anggota Liga 1 itu punya juga loh, harus punya juga akademi ya, atau berjenjang ya dari usia U20, U18, sehingga kita bisa pemain-pemain lokal Lampung itu tidak harus lagi keluar daerah, tapi mereka bisa menimba ilmu di Lampung itu sendiri ya, tidak harus jauh-jauh keluar kayak ke Palembang apa ke Jawa gitu loh, tapi di Lampung juga ada gitu wadah buat mewadahin mereka untuk bisa menambah teknik apa skill mereka ya, kemampuan mereka, sehingga mereka juga nanti bisa inilah bisa ngorbit ya, karena Lampung juga beberapa pemain Lampung juga udah memiliki level nasional ya, kayak kita pelatih punya level nasional kan. Pemain juga ada mantan pemain Lampung, terus kemarin juga ada pemain yang di U17 juga ya asal Lampung, itu secara tidak langsung menjadi sebuah modal loh, apalagi sekarang tambah masuknya sebuah tim Liga 1 ya untuk berhome base di Lampung. Iya kan, karena kan sepak bola ini dicintai oleh anak kecil, kaum perempuan, semua usia, dewasa, remaja, bahkan ibu-ibu ya bisa menonton sepak bola karena seru ya. Kemarin aja ketemu kakak perempuan. Dia kan, kita orang Bandung, sampai ngomong, lu kalau ada bener Persib main di sini katanya, aku ajak sih, pengen nonton. Kita ke stadion. Sampai gitu, seorang perempuan loh, udah lama dia di Bandung, udah di sini hampir kurang lebih 35 tahun gitu loh. Jadi pas dengar ada Bayangkara ke sini, dia pengen nonton gitu loh. Tapi khususnya lawan Persib mungkin ya, karena dia orang Bandung gitu loh. Ya, karena sepak bola ini menyatukan ya, Jadi semua elemen masyarakat tuh bisa menyaksikan sepak bola dengan rasa kecintaan ya. Satu, apalagi ini sebagai markas besar home base-nya di Lampung. Itu apalagi kita juga berharap ya, Manur, kita juga sebagai penonton juga harus keamanan dan ketertiban juga dijaga ya. Nomor satu juga kondusivitasnya jangan sampai ada bentrok atau hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya, Manur ya. Betul banget. Dan harapannya kan ini jadi angin segar ya untuk masyarakat Lampung sendiri gitu. Semakin sepak bola di Lampung, khususnya masyarakat Lampung, semakin dikenal juga oleh masyarakat luas gitu. Karena kita juga terkenal ya bahwa sepak bola Lampung juga pernah meraih PON, Mas PON kan. Terus kita juga pernah punya Jaka Utama di Liga Utama, terus ada PSBL ya, mereka juga udah bisa waktu ya itu udah mengangkat sepak bola Lampung loh. Tapi kita berharap bahwa apalagi sekarang kita tahu bahwa gubernur kita itu masih muda ya, Bang Mirza itu, terus ditambah lagi dia juga cinta olahraga ya, dan kita berharap bahwa emang apa yang sudah dilakukan oleh Pemprov itu bisa manjang lah, langgeng, mensupport penuh ya. Dan sehingga ini juga memberikan ya kembali lagi bahwa di satu bukan hanya di bidang olahraga kan, ekonomi juga bisa tergerak gitu loh, masyarakat juga bisa terhibur dengan adanya
menonton sepak bola yang dengan tim-tim besar dengan pemain-pemain yang berkualitas, pemain asing itu walaupun pemain lokal nasional, mereka bisa langsung menyaksikan, tentunya akan membuat euforia yang berbeda ya bagi masyarakat Lampung yang sudah lama tidak menyaksikan sebuah pertandingan bisa berkelas ya di stadion yang ada di Lampung ini ya. Oke. Kalau tadi pertama berguru kita soal KDM, yang kedua lanjut ya pendidikan, kita kemudian lari lagi ke olahraga. Nah sekarang yang terakhir ini Woro bawa informasi apa ini? Lampung Pos berdiri dari tahun 1974. Telah menjadi sumber informasi terpercaya bagi masyarakat Lampung selama lebih dari 4 dekade. Berawal dari surat kabar cetak, Lampung Pos terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Menyongsong era digital 5.0, Lampung Pos terus berbenah diri untuk tetap relevan. Dengan adanya platform digital, Lampung Pos menyajikan informasi yang akurat, objektif, dan berimbang, serta memperluas jangkauan pembaca. Lampung Pos dapat diakses melalui sosial media, laman Facebook, Instagram, dan TikTok. Lampung Pos memiliki One Click, koran cetak dan digital, Metro TV Lampung, Radio Saya 100 FM, Lampos Event Organizer, dan Lampos Publishing. Lampung Pos, jendela informasi Lampung. Menuju era digital 5.0, Lampung Pos berkomitmen untuk menyajikan informasi yang akurat, objektif, dan berimbang, serta membangun platform diskusi dan interaksi yang bermanfaat bagi masyarakat. Lampung Pos kini hadir dengan koran digital. Koran digital adalah solusi praktis dan modern untuk mendapatkan informasi terkini hanya dengan sentuhan jari. Dengan berlangganan paket premium digital atau paket corporate di lampos.co, kamu bisa membaca seluruh berita eksklusif. Semua tersedia lengkap dalam satu platform tanpa repot. Untuk berlangganan, kamu bisa kunjungi link di s.id/digitallampos. Kemudian klik sign up. Lalu isi data pelanggan. Dan kamu bisa selesaikan pembayaran melalui Bank Mandiri, Bank BSI, dan Bank Lampung. Ayo, jangan sampai ketinggalan informasi penting. Langganan sekarang juga di lampos.com dan nikmati kemudahan membaca berita. Berita teraktual, terpercaya, dan terlengkap di Lampung. Dari politik, ekonomi, hingga lifestyle, kami memiliki semua yang Anda butuhkan untuk tetap update. Saksikan Ruang Jurai setiap Senin sampai Jumat jam 1 siang hanya di Metro TV Lampung. Ini yang lagi rame ya, jadi viral di berbagai platform media sosial ya. Ini masyarakat lagi disuguhkan dengan premanisme ya. Nah ini kan sangat bahaya ya, kita ngomongin tentang geliat ekonomi kerakyatan, geliat investasi, tapi ada saja ya oknum-oknum atau organisasi kemasyarakatan yang berlagak menjadi preman ya, atau meminta setoran atau meminta sejumlah uangnya. Bahkan ini mengerikan juga ya. Bahkan di Depok tuh hari Jumat kemarin ada bahkan salah satu ormas membakar mobil ya. Waduh, mobil polisi loh dibakar loh. Gimana coba? Kalau polisi aja dilawan, apalagi kita masyarakat sipil itu kan yang tidak punya perlawanan ya kan. Nah ini kan sangat bahaya ya sekali. Dan sangat meresahkan preman-preman yang ada di banyak tempat ya. Ini perlu diantisipasi memang. Nah, perlu adanya penegak hukum, Pak Polisi, Pak TNI, dan pemerintah ini ya terkait ya untuk sama-sama menertibkan lah para premanisme ini ya. Jangan sampai ada masyarakat kecil
yang dilukai oleh beberapa oknum mengatasnamakan keamanan gitu ya. Sebelumnya juga kan sempat saksikan juga di video itu bahwa dia ngaku seorang preman dan ternyata karyawannya itu, buruhnya itu harus lewat dia gitu loh. Enggak langsung dia nyerahin surat lamaran, tapi harus dia diorganisir sama dia gitu loh kan. Mafia maklar ya kan. Istilahnya itu menambah beban juga loh bagi para pelamar ya. Padahal mereka bisa secara langsung, padahal sebenarnya bisa gitu loh. Tapi ternyata mereka ditampung gitu loh. Harus lewat mereka. Ada kurdu. Ya itu makanya itulah menjadi mungkin jadi pemasukan buat mereka ya mungkin ya, dari motong-motong dari mereka potong gaji berapa persen tiap bulan setor gitu loh. Terus perusahaan juga ada setoran. Dan itu emang cukup mungkin bagi pengusaha di satu sisi memberikan tekanan kepada masyarakat, di satu sisi juga bagi perusahaan ya. Perusahaan juga mungkin berpikir kalau banyak orang yang tiap ini minta terus kapan mau maju gitu loh. Ini tiap bentar-bentar harus store kan. Makanya kita juga kan bahwa banyak perusahaan gede juga loh yang udah meninggalkan Indonesia loh, memindahkan lokasi pabriknya malah keluar, dan itu yang sangat merugikan ya di satu sisi investasi kita ya buat negara kita. Dan itu juga ya cukup wajar kalau emang tingkat pengangguran juga kita makin meningkat dan lapangan pekerjaannya aja udah terbatas gitu loh. Perusahaan-perusahaan yang gede itu biasanya kan nampungnya cukup lumayan banyak perusahaan ya. Emang ya kita tidak mungkiri bahwa emang kondisi perekonomian dunia juga sedang sulit ya. Tapi setidaknya loh ada pabrik yang tidak memindahkan ke luar negeri itu bisa cukup lah berapa persen bisa menampung pengangguran itu gitu, mengurangin lah istilahnya. Sebenarnya oknum-oknum preman tadi juga sangat mengganggu iklim investasi ya. Banyak kan sebelum investor datang ke suatu daerah itu kan melakukan analisa dulu gitu dari segi keamanan, kemudian lingkungan, itu juga sangat mengganggu. Bisa jadi banyak investor yang menarik investasinya ke daerah tersebut karena kondisinya tidak aman seperti itu. Sebenarnya balik lagi merugikan daerah itu sendiri sebenarnya, sehingga penegak hukum dan pemerintah dan stakeholder tadi harus benar-benar membasmi itu hama-hama premanisme itu gitu. Jangan sampai mereka petenteng ya, dengan kadang-kadang ya ngomong dengan seragam kebesaran yang mereka punya ya. Tantang petenteng so gua gitu loh. Kadang aparat juga kadang mereka anggap ya. Kalau itu secara tidak langsung menjadi sebuah hal yang cukup ironis ya. Padahal ada yang lebih berwenang gitu malah. Ya istilahnya kalaupun ini tuh jangan takut lah untuk ini, karena ini juga kan untuk mendukung ya investasi khususnya di daerah-daerah ya. Sehingga bisa menghidupkan perekonomian daerah sendiri, bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena efeknya cukup banyak ya kehadiran sebuah pabrik itu ya di suatu daerah ya. Iya benar. Artinya kan premanisme ini harus ditertibkan ya Mbak ya. Apalagi yang membawa embel-embel organisasi masyarakat. Nah bahkan ini Kementerian Dalam Negeri juga akan merevisi ya undang-undang ormas gitu kan. Jadi kan ayolah kita sama-sama bergerak ya untuk melakukan penertiban, jangan membawa organisasi tertentu mengaku-ngaku preman dan minta setoran ya. Dan ini harus ditertibkan gitu kan. Dan penegak hukum juga kita berharap ya. Jangan cuman petantang-petantang juga pakai seragam gitu kan. Tapi bener-bener loh memberi penegasan untuk memberantas para pemalak di jalanan ini ya, jalanan di kantor-kantor, bahkan apalagi kalau musim lebaran ya, hari raya, sampai ada proposal ya. Bertebaran proposal. Nah ini kan sementara pihak perusahaan kan seikhlasnya tapi udah matok sekian. Sementara di pihak perusahaan kan lihat ekonominya lagi lesu ya. Banyak beban juga yang harus dikeluarkan oleh perusahaan, membayar gaji THR juga ya kan, artinya beban perusahaan juga semakin membengkak gitu. Kalau dulu sekarang ini udah agak lama ya kita nggak dengar aksi sweeping dari para LSM ini atau premanisme ini, tapi ini malah bertindak lebih anarkis lagi gitu, sampai membakar mobil aparat gitu, lebih melakukan tindakan-tindakan keji gitu yang itu justru melanggar hukum ya. Dia bubarkan saja ya kalau yang bermasalah ya, terus sanksi berikan hukum ya apabila dia melakukan tindak kriminal. Itu harusnya memberikan melindungi masyarakat, memberikan kesejahteraan bagi masyarakat atau meningkatkan kehidupan masyarakat, jangan justru menjadi menjadi sebuah bulan-bulanan hal yang menakutkan ya bagi udah singkatannya organisasi masyarakat ya harusnya
setidaknya memberikan hal yang positif lah buat masyarakat. Berkontribusi untuk masyarakat ya. Jangan sampai justru sebaliknya gitu. Mereka menjadi musuh gitu loh bagi masyarakat gitu loh. Itu yang harusnya dihindari gitu loh. Makanya cukup wajar lah Kemendagri akan merevisi ya undang-undang organisasi masyarakat, karena sekarang ini udah orang mungkin bikin organisasi masyarakat awalnya oke, tapi lama-lama kadang-kadang meresahkan, melenceng dari hak yang seharusnya gitu loh. Mereka karena padahal mereka itu kan udah dapat loh, dapat ini ya biasanya ya dari anggarannya kan ada gitu loh. Jadi tinggal gimana sih pengelolaannya aja kan dari organisasi masyarakat itu, sehingga mereka justru kalau lebih dekat ke masyarakat mereka juga mungkin bisa lebih enak gitu loh dalam menjalankan organisasinya gitu loh. Jangan sampai menjadi musuh justru malah bentrok-bentrok bersama masyarakat gitu loh. Harus ditertibkan ya. Betul. Dan juga pemerintah terkait juga harus memberikan lapangan pekerjaan ya bagi orang-orang yang ya mereka kan karena tidak ada kegiatan ya. Ya makanya berbuat yang tidak. Ya, mungkin diberi juga kursus-kursus buat bikin kerajinan bisa atau jadi, apa yang diberdayakan bisa diberdayakan ya. Tapi jangan diberdayakan ketika tahun politik aja ya untuk pengumpulan massa. Bisa kalian cerita ya. Iya. 5 tahun tapi benar-benar ditertibkan ya, diberikan pekerjaan yang layak gitu ya. Sehingga tidak kejadian serupa tidak terulang lagi. Benahin lah ya mungkin. Benar. Dikasih apa sih ya model kayak kursus lah buat dia jadi montir atau apa diberdayakan lagi, jangan hanya bisa ya kayak sekarang nih istilahnya lebih banyaknya mintanya cuman gini aja dengan ancaman-ancaman gitu loh. Tapi setidaknya dengan memberikan ini keahlian mereka nanti bisa membuka lapangan, malah bisa membuka lapangan kerja yang baru ya. Dengan bisa memberikan penghasilan buat mereka sehingga tidak melakukan hal-hal yang inilah kayak sekarang lah. Ya. Oke, betul. Baik, Sobat Lampung Pos Update, demikianlah tadi berita-berita viral yang kita sajikan minggu ini. Jangan lupa saksikan informasi atau berita viral terbaru dan terupdate lainnya. Kami undur diri, salam sehat dan sampai jumpa. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, sesaat lagi Anda akan menyaksikan siaran nasional Metro TV.